Time. Halo, selamat siang semuanya. Nama saya Alia dari Bandung. Dalam hidup, kita selalu dihadapkan dengan pilihan. Kaitannya dengan kopi adalah bagaimana kita kadang sampai mesti berdebat dalam memilih kopi mana yang paling enak. Barista harus paham bahwa muara persoalan ini adalah selera setiap orang yang berbeda-beda. Misalnya karena masnya suka banget makan permen, maka kopi enak menurut mas tuh adalah yang punya convectionary sweetness. Atau mungkin masnya yang suka kopi dengan karakter fruit bomb dan juicy. Karena dari kecil mas tuh doyan banget makan buah dan minum jus. Atau malah menurut masnya, kopi enak tuh harus tinggi intensitas asamnya. Tapi bodinya silky kayak white tea. Ya, selera memang gak ada sekolahnya. Namun, satu hal yang saya pelajari sebagai barista adalah mau gimana pun selera customernya, kita punya tanggung jawab untuk menyajikan hasil seduhan yang memiliki structure quality yang harmonik dari panas sampai dingin. Baru setelahnya menentukan flavor profile sesuai selera yang dimiliki customer kita. Dengan alasan itu, saya terbang ke dataran tinggi Gayo di akhir bulan Mei kemarin untuk mencari kopi dengan structure quality yang harmonik untuk dibawakan pada momen spesial di Banjarmasin hari ini. Kopi ini berasal dari Pantai Nusara pada ketinggian 1.600 meter dengan varietas tipika yang ditanam oleh Hendra Molizar. Tipika merupakan Arabica murni dengan kafein yang rendah, sehingga memiliki tingkat bitterness yang rendah pula. Lalu dengan pola panen yang terkontrol, yaitu dengan mensortir ceri merah saat masih di pohon, bukan disortir saat sudah dipetik, ternyata dapat menghasilkan tasting notes yang lebih jelas. Hal ini dapat terjadi karena ceri merah hasil petik pohon dapat segera diolah tanpa harus berlama-lama pada tahap pensortiran, yang bisa menyebabkan pembusukan sebelum proses penjemuran dilakukan. Kemudian, untuk prosesnya, saya memilih Natura Classic karena ingin menyajikan kopi dengan flavor profile yang familiar dengan lidah orang Indonesia, yaitu rasa buah-buahan sitrus. Hanya saja, kopi ini memiliki acidity yang masih terlalu intens dan unbalanced untuk sebagian orang. Maka, saya memutuskan untuk memblendingnya dengan 3% Excelsa Sumedang dari ketinggian 900 meter, proses natural lactic untuk memberi support dari sisi sweetness. Hasilnya, kualitas rasa buah-buahan pada tipika natural menjadi lebih manis dengan transisi mouthfeel dari tea light menjadi round saat suhu turun. Terinspirasi dari cara Bang Hendra memproses kopi secara klasik namun sangat terkontrol, ternyata dapat menghasilkan kopi yang baik. Maka, saya mengaplikasikan pola pikir tersebut pada metode seduh yang saya pakai hari ini. Resepnya adalah 15 gram kopi light roast, 14,5 gram tipika, 0,5 gram excelsa, gilingan medium dengan total air sebanyak 230 gram, dengan kadar mineral 90 ppm pada suhu 92 derajat Celcius. Dripper yang digunakan adalah Hario Switch dengan tambahan lily drip di bagian bawah, sehingga penampang bubuk kopi di dalam dripper dikontrol seperti donat dengan tinggi seleri yang lebih dangkal. Hasilnya, lebih banyak permukaan bubuk kopi yang langsung menyentuh air panas saat proses imersi, sehingga ekstraksi berlangsung lebih optimal. Lalu untuk pola seduhnya adalah menuangkan sebanyak 60 gram air panas,
dan mendiamkannya hingga 1 menit 30 detik. Kemudian, tanpa membuka valve, menuangkan kembali air hingga 230 gram dan mendiamkannya kembali hingga 3 menit. Setelah itu, valve dibuka dan tunggu air surut hingga 3 menit 45 detik. Kombinasi resep dan pola seduh ini dapat menghasilkan transisi perubahan flavor dan acidity yang harmoni dari panas sampai dingin. Oke, sekarang mari kita bahas taste descriptors dari kopi ini secara lebih detail ya. Untuk aromanya adalah medium intensity dari coklat, honey grapefruit, dan brown sugar. Bagi yang belum familiar, honey grapefruit adalah sejenis jeruk Bali. Memiliki daging berwarna merah dengan intensitas manis yang lebih tinggi. Lalu untuk flavor, saat panas adalah medium intensity dari orange clementine, honey grapefruit, dan sweet black tea. Bagi yang belum familiar, orange clementine adalah buah persilangan antara lemon dan mandarin orange, sehingga memiliki karakter aromatik seperti lemon, tapi rasanya lebih lively seperti mandarin orange. Lalu untuk flavor hangat dan dingin adalah medium intensity dari honey grapefruit, sweet black tea, dan brown sugar. Aftertaste, saat panas, hangat, dan dingin adalah medium bittersweet chocolate. Diikuti dengan medium pleasant grapefruit dan black tea. Acidity saat panas adalah medium bright lemon dan grapefruit. Lalu saat hangat dan dingin adalah medium soft lemon dan medium low grape. Sweetness saat panas, hangat, dan dingin adalah medium pleasant brown sugar. Diikuti dengan medium milk chocolate dan honey. Dan yang terakhir, untuk mouthfeel, saat panas adalah medium smooth. Lalu saat hangat dan dingin adalah medium tea light, namun berubah menjadi round saat suhu turun. Untuk mengevaluasi seluruh atribut dari kopi ini, teman-teman akan meminumnya langsung dari gelas ini agar mendapatkan tactile experience yang lebih nyaman. Dan untuk mengevaluasi aromanya, pertama-tama silahkan pegang leher gelas. Kemudian dengan keadaan gelas masih di atas meja, putar sebanyak 5 kali untuk mengeluarkan uap panasnya. Baru setelah itu angkat gelas ke dekat hidung kita dan hirup. Lakukan prosedur ini setidaknya sebanyak 3 kali ya. Dan sebagai penutup, meskipun selera kita mungkin berbeda satu sama lain, saya tetap berharap teman-teman bisa menikmati kopi ini dengan nyaman sampai akhir. Keberagaman selera di industri ini semoga bisa menambah kekayaan pustaka rasa kopi Nusantara dan menaikkan jumlah pengopi ke depannya. Sekali lagi, terima kasih banyak dan silahkan menikmati kopi ini ya. Time.